Welcome to Zian Entertainment. Parman adalah salah satu dari 6 jenderal yang dibunuh oleh anggota gerakan 30 September pada malam 30 September 1965. Dia telah diperingatkan beberapa hari sebelum kemungkinan pergerakan itu terjadi. Namun, PKI sudah selangkah lebih maju darinya. Viewers, inilah kisah S. Parman. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman. Ia lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umurnya yang ke-47 tahun. S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah. Dia lulus dari sekolah tinggi di kota Belanda pada tahun 1940 dan masuk ke sekolah kedokteran. Tetapi harus meninggalkan ketika Jepang menyerang. Dia kemudian bekerja untuk polisi militer Kempeitai, Jepang. Namun, ia ditangkap karena keraguan atas kesetiaannya. Dan setelah itu dibebaskan. Setelah bebas, ia dikirim ke Jepang untuk pelatihan intelijen dan bekerja lagi untuk Kempeitai pada kembali sampai akhir perang. Bekerja sebagai penerjemah di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia, Parman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Pada akhir Desember 1945, ia diangkat kepala staf dari polisi militer di Yogyakarta. 4 tahun kemudian, ia menjadi kepala staf untuk Gubernur Militer Jabodetabek dan dipromosikan menjadi mayor. Dalam kapasitas ini, ia berhasil menggagalkan plot oleh hanya Raja Angkatan Bersenjata Angkatan Perang Ratu Adil APRA, kelompok militer pemberontak yang dipimpin oleh Raymond Westerling, untuk membunuh Komandan Menteri Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Pada tahun 1951, Parman dikirim ke sekolah polisi militer di Amerika Serikat untuk pelatihan lebih lanjut. Dan pada tanggal 11 November tahun itu, ia diangkat menjadi Komandan Polisi Militer Jakarta. Kemudian menduduki sejumlah posisi di Polisi Militer Nasional Haki dan Departemen Pertahanan Indonesia sebelum dikirim ke London sebagai atasan militer ke Kedutaan Indonesia di sana. Pada tanggal 28 Juni, dengan pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama dengan tanggung jawab untuk intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Parman adalah salah satu dari 6 jenderal yang dibunuh oleh anggota gerakan 30 September pada malam 30 September 1965. Dia telah diperingatkan beberapa hari sebelum kemungkinan gerakan komunis itu terjadi. Pada malam 30 September, tidak ada penjaga yang mengawasi rumah Parman di Jalan Syamur Rizal nomor 32. Berdasarkan istri Parman, pasangan itu terbangun dari tidur mereka di sekitar jam 4.10 pagi oleh suara sejumlah orang di samping rumah. Parman pergi untuk menyelidiki dan 24 pria dalam seragam Cakrabirawa menuju ke ruang tamu.
Orang-orang itu mengatakan bahwa dia dibawa di hadapan presiden sebagai sesuatu yang menarik yang telah terjadi. Sekitar 10 orang pergi ke kamar tidur ketika Parman berpakaian. Istrinya lebih curiga dari orang-orang dan mempertanyakan apakah mereka memiliki surat otorisasi. Parman meminta istrinya untuk menelpon apa yang terjadi pada komandannya, yaitu Ahmad Yani. Akan tetapi, kabel telepon telah diputus. Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam itu, bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup, Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang di sebuah sumur bekas. Jenazahnya baru ditemukan beberapa hari setelahnya. Jenazahnya dimakamkan tepat di hari ulang tahun TNI ke-20 pada tanggal 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pangkat Parman yang semula Mayor Jenderal juga dinaikkan satu tingkat setelah kematiannya menjadi Letnan Jenderal. Semoga rangkuman tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasanmu tentang tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jika ada yang kurang atau keliru, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar.